Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya Dena Sari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Indonesia Gunung, akan melakukan coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya yang bernama Miss Nadia. Miss Nadia adalah seorang guru PK yang tahun ini mengajar di kelas 6. Dan kali ini saya berkesempatan untuk melakukan observasi pengamatan bagaimana Miss Nadia menjalankan kegiatan pembelajaran MTK-nya di kelas. Baik, kita mulai percakapan pra-observasinya. Apa kabar Miss Nadia? Alhamdulillah. Oke, gimana? Katanya hari ini atau kapan nih mau melakukan kegiatan pembelajaran matematikanya? Hari ini ya, Miss. Oke. Jam kedua. Oke, jam kedua di kelas berapa Miss? Di kelas 6D. Di kelas 6D. Kalau boleh tahu ceritain dong materi hari ini tuh mau bahas tentang apa? Ya, jadi untuk kelas 6 ya, Miss ya, matematikanya kita masih ada di bab pecahan. Tapi untuk hari ini pembahasannya itu sudah bukan perkalian penjumlahan pecahan, tapi pengubah pecahan. Jadi kita mengubah pecahan dari pecahan biasa ke desimal, lalu mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, pecahan campuran ke pecahan desimal, dan pecahan desimal ke pecahan campuran sebaliknya. Oke, jadi kurang lebih materinya adalah tentang pecahan. Kalau boleh tahu bisa tolong di-sharing nih kira-kira tujuan pembelajaran hari ini apa ya? Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini itu sebenarnya masih sama ya, sesuai dengan pembahasannya. Siswa itu memahami cara mengubah pecahan dari desimal ke pecahan biasa menggunakan dua cara. Ada porografit dengan pembagian ya, porografit itu pembagian, atau dengan perkalian persepuluhan, per 100, per 1000 gitu. Jadi nanti anak-anak diminta untuk memilih mana cara yang paling memungkinkan untuk digunakan gitu hari ini gitu. Jadi masih ke pengubah pecahan sih. Oke, menarik nih sepertinya. Kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya, di situ ada diferensiasi ya, Iya. Karena anak-anak diberikan kebebasan untuk menyelesaikan permasalahan di bentuk-bentuk pecahan tadi, Betul. gitu ya. Oke, kalau kegiatannya, gambaran kegiatannya itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Jadi kegiatan hari ini itu kita akan main bingo mat. Di sana tuh sebelum kita main bingo mat, biasanya saya ada review. Nanti saya tuliskan gitu di papan tulis cara-caranya dulu mengubah pecahan desimal ke biasa pakai porografit, menggunakan perkalian persepuluhan, begitu juga dengan sebaliknya, atau pecahan campuran ke biasa. Saya tuliskan dulu semua caranya. Selesai review, biasanya review itu 10-15 menit. Nanti anak-anak saya bagikan selebaran bingo. Di situ ada 25 kotak. Di sana nanti saya tuliskan 25 angka yang berupa jawaban. Setiap kelompoknya itu nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok menuliskan 25 angka secara acak. Oke, wah menarik nih kayaknya ya. Jadi tadi medianya menggunakan permainan bingo ya. Dari kegiatan tadi, permainan bingo tadi, kira-kira area pengembangan yang dicapai itu apa sih? Ya, area pengembangannya adalah kerjasama anak satu sama lain, kerjasama tim, kekompakan mereka. Lalu karena memang diwaktukan, setiap soal itu diwaktukan 2 menit harus selesai. Itu kemampuan mereka menghitung cepat. Oke, selain itu ada lagi nggak? Selain tadi kan kayaknya kegiatannya menarik banget ya. Itu juga berpacu dengan waktu gitu ya. Ada lagi nggak selain dari aspek kerjasama kelompok yang memang menjadi area pengembangannya? Selain itu mungkin? Tadi apa ya, kerjasama kelompok, kecepatan mereka dalam menghitung, keterampilan mereka dalam mengasah perkalian dan pembagian matematika, lalu ini sih ya, ketelitian mereka. Karena dari 25 angka itu kalau mereka salah buletin berarti nanti mereka nggak bisa jadi bingo gitu. Jadi memang harus teliti. Oke, kalau tadi sudah membahas tentang area pengembangannya, memang sepertinya banyak sekali ya target-target yang menjadi tujuan untuk bisa dikembangkan dalam kegiatan melalui kegiatan bermain bingo tadi. Lalu kira-kira strategi yang digunakannya seperti apa? Sebelum hari pembelajarannya itu saya membuat pertanyaan menggunakan Canva. Biasanya menggunakan media Canva supaya
soalnya lebih terlihat menarik gitu nih. Karena kan kalau kita sudah tulis di papan tulis jawabannya, nanti soalnya kita sebutkan, anak-anak tuh biasanya secara audio kalau untuk matematika agak sulit nih, jadi lebih baik kita tampilkan di slide atau kita tampilkan di TV. Biasanya saya siapkan PPT yang saya buat dari Canva, lalu saya edit juga lembar KPD-nya. Kalau KPD-nya itu berupa bingo map dengan 25 kotak yang kosong dan berbeda. KPD bingo ya? Iya, KPD bingo, betul. Itu sih Mas. KPD-nya. Oke, baik, baik, menarik nih. Oke, berarti kita cukupkan untuk percakapan praobservasi ini. Jadi nanti kita lanjut. Izin ya Miss Nadia, saya mau observasi kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih Miss Nadia. Rina. Dua empat, 2 menit waktunya 9:24 berarti selesai ya. Oke, ini adalah 42 ya. B 2. 42. Apakah bingo? Bingo. Oke, sini kita pakai spidol. Mana? Itu juga bingo Miss. Ye, banget. Oke. Kembali lagi, Miss. Aku satu kali lagi nih. Satu lagi. Tapi kita naruh. Oke, pemenang game bingo hari ini adalah kelompok 3. Saya. game ranking 1. Oke. Siapkan untuk minggu depan. Ya, oke. Sekarang semuanya kalau sudah mau istirahat, dimasukkan barang-barang ke dalam tas. Oke, saya akan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Bu Nadia dan Bu Diana. Saya Bu Mary adalah pengajar aktif dari Bu Diana untuk program pendidikan bergerak di angkatan 10, dan alhamdulillah ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan PI 5 ya Bu Diana ya. Jadi Bu Diana ini sudah masuk ke PI 5 dari 6 PI, jadi tinggal 1 dari penghujung. Insya Allah nanti Oktober ini akan menyelesaikan pendidikan bergerak dan insya Allah nanti bisa lulus dengan baik gitu ya. Nah, saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Bu Nadia, hari ini sudah bisa meluangkan waktunya untuk hadir bersama dengan Bu Diana, di mana sebelumnya Bu Diana dan Bu Nadia sudah melakukan percakapan praobservasi dan Bu Diana juga ikut melakukan observasi di kelas Ibu ya. Nah, hari ini saya diminta untuk mendengarkan tindak lanjut percakapan dari observasi tersebut melalui percakapan pasca nanti yang akan dilakukan oleh Bu Diana. Jadi tujuan dari percakapan ini adalah sebetulnya kita sebagai guru saling melakukan kegiatan refleksi, di mana nanti hasil percakapan ini nanti berupa terjadinya perbaikan dalam hasil pembelajaran siswa itu melalui dari pendekatan kita sebagai pendidik dan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi hari ini kita akan ngobrol saja sebetulnya ya Bu, saling memberikan umpan balik gitu ya, karena kemarin itu Bu Diana yang melakukan observasi, mungkin nanti hari ini Bu Diana, tapi mungkin di lain kesempatan nanti Bu Nadia juga bisa melakukan hal yang sama dengan Bu Diana. Jadi dengan adanya kegiatan ini diharapkan kita sebagai guru itu punya banyak sekali masukan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dari kita. Nah, karena Bu Diana hari ini di hari ini ada penilaian, jadi nanti saya memang menyampaikan Bu Diana itu akan melakukan tugasnya gitu ya, jadi melalui percakapan. Jadi Ibu tidak usah tegang karena Ibu hanya akan merespon, menjawab, berdiskusi kayak ngobrol aja sih Ibu ya, dari apa yang Bu Diana
mengikuti saat dia belajar gitu ya, karena itu kan pasti bagian ibu-ibu yang mengetahuinya, jadi tidak usah seperti ujian sidang. Insya Allah sih memang oke gitu ya. Gitu aja Bu Diana, untuk lebih mengefisienkan sebenarnya kami sampaikan kepada Bu Diana kesempatan. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Mary. Saya mulai ya persiapan pasca observasi dengan meningkatkan sejarah saya. Baik, Assalamualaikum Nadia. Salam sih. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya mengganggu waktunya, harusnya udah istirahat tapi masih saya mintain tolong. Insya Allah. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita yang kemarin mungkin yang Nadia ya, dari observasi, lalu saya juga kesempatan untuk mengalami Nadia di kelas, dan sekarang kita lakukan setelah observasi yang mati. Oke, langsung aja ya, Miss Nadia. Kemarin kan udah nih saya udah lihat alhamdulillah saya menyaksikan bagaimana Miss Nadia melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 6B ya. 6B. Pelajaran Matematika. Gimana nih? Boleh diceritain refleksikanlah gitu gimana sih realisasinya setelah melakukan pembelajaran kemarin? Jadi memang matematika ini kan cenderung menjadi mata pelajaran yang menjadi momok ya Miss ya untuk anak-anak gitu. Jadi kita sebagai guru matematika diharuskan kreatif gitu. Kreatif, kita harus punya media interaktif saat pembelajaran supaya anak-anak pun sudah pelajaran susah, tidak takut gitu lah, setidaknya mereka mau belajar dengan hati yang gembira gitu kan ya. Jadi Miss Nadia merasakan bahwasanya upaya-upaya yang Miss Nadia lakukan itu adalah cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan gitu ya, penilaian jelek gitu lah katanya gitu terhadap pembelajaran matematika. Kalau dilihat dari proses pembelajaran yang sudah Miss Nadia lakukan kemarin, menurut Miss Nadia, tujuan pembelajaran yang sebelumnya sudah kita bahas itu tercapai nggak sih? Alhamdulillah tercapai. Oke, kalau boleh tahu ya, kalau misalnya dia bilang situ tercapai, terlihatnya seperti apa ya? Boleh dikasih gambaran? Iya, jadi ternyata pada saat saya menggunakan metode kelompok ya, teman kelompok dan dengan bingo game itu, satu anak mendapatkan giliran satu kali untuk 5 kali nih. Sekarang kan ada 25 soal dengan satu kelompoknya 5 orang, berarti kan satu orang mendapatkan kesempatan 5 kali menjawab soal gitu. Ternyata anak-anak yang kurang bisa itu selama ini tidak bisanya karena malu bertanya. Nah, tapi lihatlah di situ nih, ketika beliau tidak bisa, otomatis karena teman sekelompoknya mau dapat nilai yang bagus, teman-teman lainnya membantu gitu. Jadi alhamdulillah metode dengan teman itu ternyata tutor sebaya ya, ternyata juga bisa dilakukan di Bingo Map itu. Jadi alhamdulillah anak yang kurang bisa dibantu dengan teman-temannya yang mungkin lebih bisa gitu. Jadi melalui tutor sebaya, misalnya dia merasa tujuan pembelajarannya tercapai dengan baik gitu ya, kita temukan gitu ya. Kalau menurut Miss Nadia, ada nggak sih hal yang masih kurang gitu, yang Miss Nadia rasakan selama melakukan proses pembelajaran kemarin? Kira nih, selain yang tadi, ada lagi nggak sih yang menurut Miss Nadia tuh satu hal itu tuh penting banget dan itu tuh terlewat gitu untuk Miss Nadia lakukan gitu di dalam proses pembelajaran? Seperti dia gitu. Tahapan akhir mungkin kurang direfleksi nih, karena memang waktu dengan 25 soal dan tadinya jamnya itu ternyata molor dari waktunya karena tadi ada kendala, jadi untuk refleksinya kurang nih. Cuman memang saya sampaikan untuk next project kita akan apa. Secara langsung dengan anak-anak. Kira-kira supaya testimoninya tadi terekam gitu ya, kalau kan itu kan hanya didengar sama sendiri aja gitu testimoninya, supaya testimoni yang tadi disampaikan anak-anak itu bisa dilihat oleh rekan kita yang lain dan rekan lain juga bisa melihat apa yang kita lakukan dan termotivasi untuk melakukan apa yang sudah kita lakukan. Kira-kira ada nggak sih hal yang bisa jangan cuma jangan cuma kita doang nih yang dengar tanggapan dari anak-anak gitu. Tapi rekan-rekan lain juga bisa lihat gitu tanggapan dari anak-anak gitu. Mungkin kita bisa buat ini kali ya, selebaran ya Miss ya. Jadi nanti anak-anak bisa tulis kesan-pesan pembelajaran hari itu. Mungkin di notes kecil aja ya, nanti kita tempelkan di karton supaya bisa jadi testimoni. Oh iya, testimoni terlihat gitu ya. Jadi kayak semacam papan refleksi lah iya, ya, gitu ya. Supaya kita tahu karena kan
mungkin yang menyampaikan itu hanya satu anak, dua anak gitu ya. Kita kan nggak bisa tahu Iya, iya. bagaimana dengan yang lain. Barangkali malah justru ada anak-anak yang lain yang punya Maksudnya ya, penilaian Miss, ya. penilaian lain gitu kan. Gitu. Nah mungkin dengan adanya tadi paparan refleksi tadi, kita kan bisa lebih tahu, oh anak-anak ternyata ada loh yang suka, oh ada loh yang ternyata kesulitan gitu ya. Jadi kita tidak memukul rata mentang-mentang banyak yang Benar. merespon baik gitu, kayak kita langsung berkesimpulan wah Semua sukses suka, nih, gitu, iya. semua suka nih gitu. Tapi kan dengan adanya mungkin yang tadi kita sebut sebagai pakar refleksi gitu ya, kita jadi tahu dengan detail bagaimana penilaian sebenarnya gitu ya. Oke, baik, mungkin itu saja ya Miss Nadia. Terima kasih banyak saya sudah diberikan kesempatan dan Miss Nadia juga sudah berkenan memberikan waktunya untuk saya melakukan coaching ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita saling terus berkabar ya Miss Nadia ya. Pokoknya kedepannya kita bisa saling sharing gitu ya. Terus kita bisa saling memberikan masukan gitu ya untuk perbaikan pembelajaran kita ke depannya yang tentunya memang bermanfaat buat anak-anak. Insya Allah, terima kasih banyak Miss. Iya, terima kasih banyak Miss Nadia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.